Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga senantiasa sehat selalu. Izinkan kami dari kelompok 6 Ekonomi Syariah 3A untuk memaparkan materi tentang pasar uang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan yang disusun oleh Dwita Indriani, Sela Oktaviana Nur Aisyah, Fenita Rahma Yuniar, Nadilatul Nur Aziza. Selamat menyaksikan. Saya Fenita Rahma Yuniar, NIM 12402193034, akan memaparkan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran, dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedang unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut. Peserta pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata. Hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu, faktor kepercayaan sangat dominan sebelum surat-surat tersebut dibelikan oleh investor di samping faktor-faktor lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan dan peserta lainnya dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang kedua yaitu sebagai sarana pengendalian moneter secara tidak langsung dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka yang ada, khususnya di Indonesia. Yang ketiga yaitu dalam fungsi informasi, pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang mengenai kondisi moneter preferensi dan tingkah laku peserta pasar uang, serta kebijakan moneter yang berpengaruh pada interaksi. Instrumen pasar uang. Yang pertama yaitu Banker Acceptance. Instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral Amerika Serikat. Yang kedua yaitu commercial paper, proses yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank guna mendapatkan dana jangka pendek. Yang ketiga yaitu negotiable certificate of deposit, instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah waktu dan tingkat bunga tertentu. Yang keempat yaitu treasury bills, suatu bank untuk membayar sejumlah barang untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted. Yang kelima yaitu bill of exchange, suatu pemerintah tertulis tidak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperhatikan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order. Yang keenam yaitu surat berharga pasar uang SPBU. Surat-surat berharga yang memiliki jangka pendek dan dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu variabel-variabel dalam pasar uang. 1. Y yaitu pendapatan. 2. R atau I yaitu suku bunga. 3. L1 yaitu permintaan uang untuk transaksi, LT ditambah permintaan uang untuk berjaga-jaga. LI yang besar kecilnya bergantung kepada Y. 4. L2 yaitu permintaan uang untuk motif spekulasi, lazimnya spekulasi surat berharga.
misalnya obligasi atau saham, sehingga nilainya bergantung kepada suku bunga R, di mana semakin tinggi suku bunga mengakibatkan permintaan uang untuk spekulasi semakin kecil. 5. M, yaitu kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap R. 6. M besar, yaitu kepekaan spekulasi akibat perubahan tingkat bunga. 7. M besar atau MS, yaitu penawaran uang. Nilainya ditentukan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Sentral, dan diberlakukan sebagai variabel oksigen. 8. MD, yaitu permintaan terhadap uang. Persamaan sistematis dalam pasar uang LM yaitu L sama dengan L Y, R atau L sama dengan L1 Y ditambah L2 R. L1 Y sering diganti dengan K atau Y, dan L2 atau R sering diganti dengan MO ditambah MR, meskipun dalam persamaan nilai M positif, tetapi pada prakteknya kelak nilai M hampir selalu negatif, karena pergerakan antara suku bunga dengan permintaan uang untuk spekulasi berbanding terbalik. Maka persamaan realnya adalah L sama dengan K atau Y ditambah MO dikurangi MR. Lazimnya persamaan di atas cukup dituliskan dengan L sama dengan L1 ditambah L2. Penawaran uang MS lazimnya cukup ditulis M besar. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai menurunkan kurva LM. Apa sih sebenarnya kurva atau fungsi LM? Kurva atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat ekuilibrium di pasar uang. Selanjutnya, apa sih sebenarnya syarat ekuilibrium pasar uang itu? Syaratnya yaitu terpenuhinya kesamaan antara permintaan total akan uang dengan penawaran uang. Fungsi LM yang baru saja ditemukan dapat dilihat seperti grafik di atas. Dari gambar tersebut, dilihat bahwa meningkatkan tingkat bunga juga meningkatkan pendapatan nasional nyata atau biasa disimbolkan dengan Y besar. Jika bunga naik setinggi 5%, maka tingkat pasar modal yang memenuhi syarat ekuilibrium pasar uang adalah 150 triliun rupiah. Kalau tingkat bunga naik menjadi 10%, maka Y yang memenuhi syarat ekuilibrium pasar uang adalah 200 triliun rupiah. Bagaimana grafik kurva LM bisa turun? Pertama-tama, kita harus menentukan letak kurva LM berada di bagian mana agar dapat langsung dipertemukan dengan kurva IS. Kuadran barat laut sebagai kurva LM. Salah satu sumbu digunakan untuk menunjukkan tingkat pendapatan nasional, sedangkan sumbu lainnya untuk menunjukkan tingkat bunga. Kurva IS menggunakan sumbu horizontal untuk mengukur pendapatan nasional, maka sebaiknya hal tersebut berlaku pada kurva LM juga. Pada gambar di samping, segi 4 ACEA memenuhi syarat tersebut, sehingga titik A betul-betul merupakan salah satu titik pada garis LM yang ingin diturunkan. Segi 4 BDFB juga memenuhi syarat tersebut, sehingga titik B pada kuadran barat laut juga merupakan salah satu titik pada kurva LM. Oleh karena kurva L1 dan L2 merupakan garis lurus, maka dengan menarik garis melalui dua titik dapat menemukan kurva yang dicari. Contohnya titik A dan titik B. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.